Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang sebelumnya telah kita bahas tentang apa saja yang menyebabkan sebuah transaksi menjadi haram, yang bila ini kita jauhkan dan bila tidak kita temukan di dalam sebuah transaksi salah satu dari unsur ini, maka hukum asal muamalat adalah halal. Di antaranya adalah kezaliman. Maka apa itu kezaliman? Kezaliman berasal dari bahasa Arab zalama yazlimu zulman, yang berarti wad'u syai' laisa fi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya sesuatu yang tidak pada tempatnya dilakukan, maka ini dinamakan dengan kezaliman. Seperti menyamakan Allah, inna syirka la zulmun azim. Allah mengatakan kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat besar, karena Anda menyamakan pencipta alam semesta, pencipta segalanya, Anda samakan dengan makhluknya. Anda samakan dengan malaikat, dengan nabi, dengan pepohonan, semuanya makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka ini sebuah kezaliman yang sangat besar. Ini diantara arti kezaliman. Adapun menurut istilah, ya, berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Lawan kata dari kata zulm atau zalim dalam bahasa Indonesia adalah adil atau keadilan. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan berbuat adil. Apa yang dimaksud dengan kezaliman dalam istilah muamalat? Zalim dalam muamalat bahwasanya semua syariat samawi mengharamkan kezaliman serta mewajibkan keadilan. Allah telah mengutus para rasul serta membekali mereka dengan kitab-kitab agar mereka menegakkan keadilan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul. Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25. Untuk lebih menegaskan bahwa kezaliman diharamkan, maka Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku, dan juga telah aku haramkan kezaliman sesama kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ini sebuah syariat yang mulia. Allah menyatakan bahwa Allah pencipta segalanya, dia tidak pernah melakukan kezaliman. Oleh karena itu, sifat ini yang Allah wajibkan kepada setiap hambanya, makhluknya, ciptaannya, untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, haram hukumnya seseorang menzalimi orang lain, sekalipun orang dizaliminya adalah non-muslim. Ya. Allah berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,
karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Surah Al-Maidah ayat ke-8. Mari kita lihat kehidupan sehari-hari kita. Terkadang merasa orang ini adalah bukan saudara seiman, tapi Anda bertransaksi dengan dia, berinteraksi dengannya, ya. Lalu hal-hal yang menurut Anda tidak dibolehkan dalam agama, seperti menganiayanya, menzaliminya, mengambil haknya, mengambil barang-barang umpamanya penanya, Anda anggap ini karena dia adalah orang yang kafir, tidak boleh. Kekafirannya tidak berarti Anda boleh menzaliminya, ya. Apalagi terkadang dengan orang yang dekat dengan diri kita. Terkadang kita tidak memberikan hak kepada istri, atau istri menzalimi suaminya, atau bapak menzalimi anak, atau anak menzalimi kedua orang tuanya. Maka ini sangat tidak dihargai di dalam Islam, sebuah kezaliman kepada orang yang dekat. Dalam sebuah riwayat bahwa seorang Yahudi menagih hutangnya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dia menagih hutang kepada Nabi SAW berupa seekor unta yang pernah dipinjam Nabi SAW. Ia menagih dengan cara yang sangat kasar, sehingga sebagian sahabat Nabi SAW ingin memukulnya. Melihat gelagat para sahabatnya, Nabi SAW berkata, "Da'uh, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqala." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya pemilik hak memiliki alasan untuk berbuat demikian. Ya. Lalu Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat membeli unta untuk membayar utang beliau. Setelah berusaha mencari unta yang sama umurnya dengan unta yang dipinjam, namun tidak mendapatkannya, mereka melaporkannya kepada Nabi SAW bahwa yang ada hanyalah unta yang lebih bagus umurnya dari yang dipinjam. Lalu Nabi SAW bersabda, "Belilah unta yang lebih bagus itu dan bayarkanlah. Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang bayar hutang dengan yang lebih baik." Akhlak Nabi yang dikatakan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Dia disakiti, tetapi dia tidak mau tindakan yang tidak pada tempatnya itu membuat dia untuk menzalimi orang yang berhak. Di mana Rasulullah meminjam, melakukan akad qard dengan orang tersebut, dan hak orang yang memberikan pinjaman untuk menariknya. Tetapi cara menarik dengan kasar itu memang tidak pada tempatnya. Tapi Rasulullah SAW bisa mengerti, karena dia adalah sebagai pemberi pinjaman, maka terkadang dia berlaku kasar. Dan kekasaran tersebut malah dibalas oleh Rasulullah SAW dengan kebaikan. Bukan malah dikurangi haknya dengan umpamanya berhujjah, sebagaimana dia menzalimiku, aku ingin menzalimi dia juga, aku bayar dengan hewan yang lebih rendah daripada yang aku pinjam darinya. Tidak. Begini Islam mengajarkan, Allah mengajarkan kepada kita, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum, kata Allah, mengantarkan kalian untuk tidak berbuat adil, tapi berlaku adillah, itulah yang paling dekat kepada ketakwaan. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan, sekalipun pemilik hutang adalah seorang Yahudi yang merupakan musuh umat Islam. Lagi berlaku kasar pada Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, kan tetapi Nabi tidak menzaliminya, bahkan sebaliknya beliau berhutangnya dengan pembayaran yang lebih bagus. Saya pernah langsung mendengar dari Dr. Khalid Asy-Syai'. Beliau mempunyai biografi yang cukup menjadi ibrah bagi
kita kaum muslimin. Dr. Khalid Asy-Syai ini sebelumnya, karena alhamdulillah kami pernah bertemu langsung dengan beliau dan beliau memberikan beberapa pencerahan syar'i ketika datang berkunjung ke tempat apartemen mahasiswa yang sedang berkuliah di kota Riyadh waktu itu. Dr. Khalid Asy-Syai ini sebelum dia menjadi doktor, dia adalah salah seorang pemain bola klub di kota Riyadh, termasuk pemain bola terkenal di kota Riyadh. Tapi kemudian beliau bertaubat, meninggalkan profesinya tersebut dan mulai belajar menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah, sampai beliau menjadi salah seorang murid dekat dari mufti kerajaan Saudi Arabia yang sebelumnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau pernah bercerita tentang akhlak Syekh Abdul Aziz bin Baz yang akhlak Syekh tersebut menyebabkan salah seorang pengikut Syiah, sekte Syiah yang ada di timur bagian negara Saudi Arabia pindah kepada kelompok sunnah menjadi sunni. Orang itu yang ex atau mantan sekte Syiah tadi menceritakan kisah pertaubatannya. Dia melihat suatu ketika tanya jawab Syekh yang disiarkan di media. Ketika Syekh ditanyakan oleh salah seorang jamaah tentang bahwasanya dia bagian kepegawaian di sebuah perusahaan, ya, bagian HRD, manajer HRD. Lalu kemudian ada tes penerimaan karyawan. Dari berbagai tes yang dilewati, tinggal lagi 2 orang yang maju tes seleksi akhir. Ketika seleksi akhir, dia mengatakan kepada Syekh, saya tahu yang satu adalah dari sekte Syiah, yang satu adalah dari Sunni. Hasil dari tes, sekte yang Syiah jauh lebih bagus nilainya daripada yang Sunni. Dia bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, bolehkah saya gagalkan yang Syiah, saya terima yang Sunni? Ya, Syekh langsung menjawab dengan membacakan firman Allah, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Kata Syekh, dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Yaitu surat Al-Maidah ayat 8 tadi yang kita bacakan. Melihat keadilan yang terpancar dalam fatwa Syekh tersebut, orang Syiah tadi yang semula benci kepada kaum Sunni meninggalkan ajarannya dan berpindah ke ajaran Sunni yang murni mengikuti Al-Quran dan Hadis. Karena para pengikut Syiah itu mereka yakin omongan yang keluar dari mulut para ulama mereka, dari maraji mereka, daripada narasumber agama mereka, itu semuanya kebencian kepada kaum Ahlus Sunnah. Bahkan mereka menghalalkan darah kaum muslimin dari Ahlus Sunnah. Ya, sedangkan ulama kaum muslimin yang merupakan figur ulama kaum muslimin di Arab Saudi waktu itu mengatakan langsung dari mulutnya, untuk menzalimi saja dalam sebuah pekerjaan tidak boleh, apalagi menzaliminya dalam hal-hal yang jauh lebih besar daripada hal tersebut. Mengingat muamalat adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya melakukan kezaliman dan memakan harta dengan orang lain dengan cara yang batil, maka sangat penting mengetahui muamalat yang mengandung unsur kezaliman, karena banyak muamalat yang terbebas dari riba dan gharar,
akan tetapi memiliki unsur kezaliman. Muamalat ini tetap diharamkan dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram. InsyaAllah akan kita jelaskan ya pembagian secara garis besarnya dan nanti insyaallah rincian daripada beberapa bentuk kezaliman tersebut. Secara garis besarnya kezaliman itu bisa dibagi kepada dua bagian. Kezaliman terhadap hak Allah, kemudian kezaliman terhadap manusia. Terhadap manusia ini bisa juga nanti dibagi dua, kezaliman terhadap hak orang tertentu dan kezaliman terhadap hak orang banyak. Kita akan lanjutkan dengan kezaliman terhadap hak-hak Allah Azza wa Jal, ya. Yang kezaliman dalam hal ini mengantarkan seseorang untuk ketika mendapatkan harta dari ini, berarti dia akan mendapatkan harta dengan cara yang haram yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di antara harta haram adalah harta yang bercampur dengan hak Allah yang tidak dibayarkan, yaitu seperti zakat yang tidak ditunaikan. Tindakan ini adalah sebuah kezaliman terhadap hak Allah dan harta tersebut terhitung harta haram yang harus cepatnya dikeluarkan. Ya. Ini di antara untuk kezaliman terhadap hak-hak Allah Azza wa Jalla, yaitu seorang tidak menunaikan kewajiban dalam hartanya yang berbentuk zakat, padahal dia muslim. Ya. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan juga telah menjamin rezeki mereka seluruhnya. Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Surat Hud ayat 6. Dalam surat Al-Ankabut ayat 60 Allah berfirman, "Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Kata Allah, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Ini sebuah kenyataan bahwa banyak yang melata di muka bumi ini yang hidup, mereka tidak bisa mencari rezekinya, mengurus rezekinya sendiri. Dan tidak ada memang orang yang bisa mengurus rezekinya sendiri. Semuanya diuruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai kita tidak pernah kita mengurus rezeki kita sendiri. Semuanya tahu-tahu, kemudian pas kebetulan, semuanya tidak ada yang pas kebetulan. Artinya Anda memang tidak memikirkannya, tetapi itu suatu hal yang sudah ditakdirkan dan ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagian manusia memperoleh rezekinya dari pengguna jasa mereka dalam bentuk upah. Mereka adalah kaum buruh, pegawai dan orang upahan. Dan sebagian mereka ada yang mendapat rezekinya dari menjual barang, menukar barang, dan sebagian manusia ada rezekinya keuntungan dari selisih harga barang. Ya. Namun ada manusia yang rezekinya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bukan karena jasa yang dia berikan, bukan karena barang yang dia tukarkan, tetapi karena memang Allah telah menentukan di dalam harta setiap orang yang punya harta tersebut ada haknya di sana, ada rezekinya di sana, dan ini adalah kaum para fakir dan miskin dan para du'afa. Allah mengatakan, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Sesungguhnya dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi jangan katakan setiap harta yang Anda dapatkan 100% milik Anda bersih. Tidak. Ada di sana bila telah tercapai syarat dan rukunnya, yaitu zakat yang harus dikeluarkan dengan rincian mungkin yang pada pertemuan kali ini kita tidak bisa menjelaskan dengan rinci bagaimana cara membagikan hak tersebut kepada pemiliknya. Tetapi ingatlah
bahwasanya merupakan kewajiban kita untuk memeriksa kembali akan harta-harta kita yang ada. Jangan-jangan bahwa dalam harta tersebut ada hak fakir miskin yang haram kita manfaatkan untuk kepentingan kita di dunia, apalagi untuk kepentingan akhirat. Saya kira cukup pertemuan sekali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada bab-bab selanjutnya setelah zakat yang tidak dikeluarkan dengan porsi yang seharusnya diberikan oleh seseorang yang memiliki harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.